Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ashraqal badru alaina fahtafat minhul budur mithla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajha as-sururi. Tausiah kita mulai, marilah kita buka acara tausiah ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasihlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai siang menjelang sore ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir bersilaturahmi, menguatkan kembali hubungan persaudaraan kita, sekaligus kita mengadakan ta'lim dan kajian-kajian keagamaan. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat yang baik bagi kita dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati mama, bapak, uda-uda, uni-uni yang hadir pada kesempatan ini, bapak ibu, sanak famili, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita berharap setiap yang kita lakukan amal kebaikan semoga menjadi wasilah bagi kita di sisi Allah hendaknya. Kita berharap badan kita, anak-anak kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah hendaknya. Dan kita berharap semoga keluarga kita rukun, damai, rezeki dilancarkan oleh Allah, serta dimudahkan dalam setiap urusan bagi kita hendaknya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini kajian kita berlandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna mimma yalhaqul mu'min amalihi hasanaten ba'da mautiha. Ada beberapa amalan-amalan yang kita lakukan semasa hidup, dan amalan itu selalu sampai kepada kita ba'da mautiha, walaupun kita telah tiada di alam dunia ini. Assalamualaikum, mungkin awak yang tahu, yang terkenal hadisnya ada 3, yaitunya idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal manusia terputuslah segala-galanya kecuali 3. Mungkin yang 3 itu lah terkenal bagi kita, lah biasa kita dengar. Yaitunya ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, doa anak yang soleh. Itu kan yang 3 itu. Hadisnya itu sahih itu. Di dalam hadis yang lain ada 7 yang amal perbuatan itu terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada di alam barzakh, walaupun kita sudah tiada di alam dunia ini. Mana saja yang 7 itu, mudah-mudahan sampai yang 7 ini dalam kajian kita sebentar ini. Kalau ada yang kan kita dialogkan, boleh Bapak Ibu tanya jawab. Nah, kemarin kan sudah sampaikan, siapkan masing-masing awak setidaknya seorang pertanyaan setidaknya. Semakin banyak kita bertanya, nanti semakin banyak pengetahuan dan wawasan yang terbuka nantinya dalam majelis ilmu kita. Kita ini adalah majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Rasul, oleh para malaikat Allah, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis ilmu itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, bisa di mana saja. Yang penting dalam kegiatan majelis itu dibuka pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, dengan ilmu-ilmu keagamaan. Yang pertama, ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dicari kemudian diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Walaupun kita sudah wafat, walaupun kita sudah meninggal, itu terus mengalir kepada kita kebaikannya. Itu makanya sering disampaikan, kalau ada anak-anak awak masa usia dalam belajar, ajan di awak, mungkin orang tua, ayah dan ibu, atau nenek dan kakeknya. Ajan di awak. Kenapa? Karena setiap yang kita ajarkan kepada anak tersebut, nanti dia mengamalkannya, maka mengalir kebaikan kepada kita. Di samping dia mendapat kebaikan, kebaikan itu mengalir kepada kita. Kemudian nyoajanlah ke orang lain, nyolah kadang besok, nyoajanlah ke orang lain, besok nyoajanlah orang lain itu muajanlah, orang lain muajanlah gitu, terus begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan yang sistemnya itu MLM. Nah, apa itu MLM tuh? Multi level marketing. Jadi ada selalu bersambung terus. Mungkin kita mengajarkan sedikit, hanya mungkin 1 Al-Fatihah atau 1 surat Al-Ikhlas, atau mungkin 1 surat yang 3 ayat yang paling pendek itu Al-Kautsar, kan paling pendek itu. Dapet dinyo, kemudian nyo ajan, mungkin ada muridnya beku ada gak 5 atau 10. Boleh aku syukur-syukur kalau banyak gitu kan. Nanti murid-murid itu juga mengalirkan. Jadi terus seperti itu. Jadi kita menerima pahala kebaikan yang tanpa kita minta, dia selalu mengalir. Jadi makanya sering kadang-kadang awak atau bapak-bapak, ibu-ibu di masjid, di musola awak salih kan, iko sedekah untuk orang gaya emboh. Beliau menikah tu, iko sedekah untuk mandi emboh, iko untuk suami emboh. Indak digituan do, yang beliau tetap mendapat kebaikan. Apalagi kalau digitukan, makin jelas gitu, makin banyak kebaikannya. Awak saja berbuat kebaikan, itu kebaikan itu mengalir kepada orang tua kita, karena beliau yang mengajarkan kita dulu berbuat kebaikan.
Tuh hebatnya di dalam Islam tuh. Jadi ilmu yang dicari, kemudian diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jadi ilmu tersebut akan terus mengalir. Apa saja ilmunya? Banyak macam ilmu. Jadi ya, ilmu itu bermacam-macam. Bermacam-macam ilmu pengetahuan, ilmu hitung, ilmu kesehatan. Contoh kan, awak muajan kepada anak awak menjaga kesehatan gitu kan. Satyo makan cuci tangan gitu kan. Sebelum tidur tu berudu gitu kan. Nyo biason wudu tu. Sebelum pai karajo tu berwudu. Siap dari toilet tu solat ndak solat berudu. Berarti kan kita membiasakan kebaikan kepada anak-anak awak tu. Diamalkannya maka kebaikan itu mengalir terus. Luar biasa. Itu tidak ada batasnya itu. Ba'da mautiha, walaupun dia sudah wafat sekalipun, kebaikan itu mengalir. Yang kedua, wawaladan solehan tarakahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak-anak yang ditinggalkan, yang dididik, kemudian berbuat kebaikan, kebaikan itu mengalir kepada orang tuanya. Diminta tidak diminta, diniatkan tidak diniatkan, karena itu adalah sesuatu hal yang sudah menjadi ketentuan. Penyebab kebaikan itu orang tua yang mengajarkan dulu, maka kebaikan itu mengalir terus. Termasuk bapak dan ibu guru, dosen dan segala macamnya. Nah, kalau awak kan dosen di rumah tangga awak dari awal, yang ngajarkan anak-anak awak sebelum menyu sampai keluar itu kan kita yang ngajar dulu. Jadi makanya pendidikan rumah tangga itu sangat menentukan dan sangat luar biasa sekali. Jadi yang kedua adalah anak-anak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang soleh, yang ditinggalkan, kemudian berbuat kebaikan. Makanya dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa man sanna fil islami hasanatan, siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, kebaikan itu untuk dirinya, dan kebaikan orang yang melakukan itu mengalir kepada orang yang mengajarkannya tanpa mengurangi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Sama saja pahalanya kayak gini. Kami puasa di rumah, tahu-tahu ibu-ibu tidak, mungkin halangan, kan tidak puasa tuh. Tapi ibu-ibu masak, menyiapkan hidangan untuk suami, untuk anak berbuka, itu pahala puasa ibu dapat dan pahala memberi pembukuan dapat puluh. Kan luar biasa itu. Makanya disunahkan sangai di bulan Ramadan, bukan hanya bulan Ramadan, tak kala di puasa itu memberi. Kan kalau banyak awak cari tempat-tempat lain itu kan diletakkan di luar gitu kan, silakan diambil siapa saja gitu kan. Kenal tak kenal orangnya terserah gitu kan. Kan tak harus orang yang awak kenal dong. Jadi memberi itu tak harus orang yang awak kenal. Mungkin kalau rumah tepi jalan gitu kan, letakkan situ takjil gratis, puasa sunnah gitu kan. Mungkin Senin atau Kamis gitu kan. Taruh aja di depan tuh. Mungkin gak sekian porsi, udah biarin aja. Itu secara otomatis ibu sudah mendapat pahala puasa dan pahala kebaikan memberi orang yang berpuasa tersebut. Mudah dalam Islam itu berbuat kebaikan. Jadi anak-anak yang ditinggalkan, makanya penting sekali mendidik dan menjadikan anak-anak kita itu anak yang soleh. Kupasan kita kemarin kan sudah masuk ke sana itu. Jadi strategi awak menjadikan anak-anak kita itu anak yang soleh dan soleha memang dari kini. Memang dari kini, dari kecil, dari awal. Soal kalau kadang besok itulah susah. Boleh kalau nyola ndak biasa dari kete ke masjid, dari biasakan dari kecil dia sholat, berbuat kebaikan, maka nanti setelah besar dia susah untuk berbuat kebaikan itu. Kenapa? Ndak tak biasa. Engkau ndak percaya, cobaan saja. Kenapa banyak anak-anak yang malas ke masjid? Karena memang ndak dibiasakan dari kecil. Coba cari anak-anak yang tak biasa. Mungkin usia remajanya, usia SMP, SMA atau kuliahnya ke masjid. Dari kecil dia dibimbing sama orang tuanya.
Bukan hanya guru di masjid yang dia TPQ do yang membimbing, tapi orang tuanya membiasakan ke rumah saji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan itulah yang menjadi panduan di dalam hidupnya. Makanya nyo tak biasa. Nyo kuliah, tadanga orang azan, nyo solat di kampus. Nyo pergi sekolah, tadanga azan, dia solat ke masjid. Kadang-kadang dia solat duha. Orang istirahat, pai balanjo, ke kadai, ke kantin, nyo pai ke rumah saji, nyo musola. Banyak anak-anak yang kita lihat seperti itu. Kenapa? Pembiasaan-pembiasaan kebaikan. Nah, ini yang penting bagi kita. Jadi, anak-anak kita biasakan untuk selalu di dalam kebaikan. Nah, kalau awak biasakan melakukan kebaikan kepada anak, insya Allah, walaupun kita masih ada ataupun kita sudah tiada, kebaikan itu nanti mengalir kepada kita sebagai orang tua atas kebiasaan yang kita biasakan kepada anak semasa kita berada sama mereka. Ada yang bertanya, Pak Ibu? Boleh, silakan. Yang ketiga yaitunya au masjidan banahu, yaitunya rumah ibadah. Bahasa di sini adalah masjid, karena di zaman Rasul kan tidak ada musola, tidak ada surau, tidak ada langgar. Di Arab, di Mekah juga tidak ada musola. Musola yang ada di Indonesia ini, surau yang ada di awak di Minang kok, langgar di Jawa. Tapi adalah intinya rumah ibadah. Rumah ibadah yang kita ikut di dalamnya membangunnya. Wa masjidan banahu, masjid, musola, tempat-tempat ibadah yang kita bangun. Membangun itu banyak caranya. Bisa dengan fisik, mungkin kalau uang kita kirim, ataupun semen kita kirim kalau dalam pembangunan, besi kita kirim, atau pasir kita kirim, atau tenaga kita ikut gorok ke sana, atau ibu-ibu yang antarkan makanan ke sana untuk orang melaksanakan kegiatan gorok tersebut. Bahkan kata Rasul, man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, rumah ibadah, walaupun sebesar sangkar burung, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Ya mungkin karena kondisi situasi macam-macam lah gitu kan, kemampuan ekonominya payah, susah, ingin untuk berinfak, tetapi dia hanya mampu segitu gitu kan. Karena Allah melihatkan dari kemampuan yang kita lakukan di saat itu. Memang banyak orang yang punya harta, punya berlebih, tapi dia tidak mampu untuk memberi ke masjid gitu kan. Kalau yang lain dia mampu membeli gitu kan. Jadi banyak model. Selagi itu dipakai untuk kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir terus. Bara orang banyaknya setiap hari solat di masjid dan di musola. Makanya kalau ada bapak ibu awak punya rumah awak jauh dari masjidnya musola, buatlah cik kamar khusus untuk ibadah, solat, ngaji, baca Al-Quran, ngajar anak di situ, anak cucu. Kalau rumah awak jauh dari rumah ibadah, makanya ada awak cari orang-orang yang membuat rumah ibadah di rumahnya, di pekarangannya. Nah, setidaknya dalam kamar awak gitu kan. Kamar 5 dipakai sampai kosong cie jadi gudang. Atau jin masarang situ tuh. Makanya banyak yang kesurupan di dalamnya. Kalau tidak kesurupan enggak lah. Mungkin kurang baik di dalamnya itu. Anak ribuik saja, baca kak situ sebentar, beda pandapek saya taruh menarui, bacarui anak saya taruh gitu kan, menjaga anak bacaruian sebagai gitu. Macam-macam tuh modelnya. Kenapa? Karena nilai-nilai agama tidak dihidupkan dalam rumah tangga. Karena beberapa hari ini pernah kita menasihati ibu-ibu yang berang ke anaknya nyopacaruian anaknya. Coba bayangan itu. Anak ibu bara orang, barampe buya, padusi bara orang, seorang kok padusinya ibu pacaruian suah. Siap-siap bu nyopacaruian besok lagaya wak sodis.
anak itu seperti apa kita. Kalau awak memperlakukan baik kepada anak di waktu dia kecil, di waktu dia belum mampu melakukan apa-apa, dia tidak kuat untuk melakukan sesuatu, maka dia akan memperlakukan kita yang sama nanti tak kala kita tidak mampu melakukan apa-apa. Itulah di usia tua. Kalau lagi itu kan banyak barangnya itu. Kadang ke Jamban dan Sarawak kan, macam-macam. Kini solat doang, tu ulanglah solat lah. Allah solat ayah tadi alun biloh salat. Karena memang ingatan memang seperti itu. Bahasa awaknya pikun namanya tu, bahasa agamanya. Dan memang seperti itu. Kalau awak umur panjang pasti akan sampai ke situ. Ada ndaknya? Jadi sebelum dan jangan sampai kita diberlakukan oleh anak kita kepada kita, maka perlakukanlah dengan cara yang baik. Itu gunanya kasih sayang tuh, rahmah tuh. Lemah lembut dengan anak, tegur anak dengan kasih sayang, berikan contoh. Bukan menyuruh itu bisa saja tuh, tapi memberikan contoh. Kalau anak ingin sholat, mandi ayah jangan sholat. Kalau anak ingin tutur kata yang baik, yang sopan, ayah jo mandehnya di rumah tutur kata yang sopan. Itu caranya. Kalau masih ada nenek jo kakeknya, kita sebagai anak berbaik-baik dengan orang tua kita. Nampak dia nak dicucu beliau tu, karena dia akan mencontoh. Kalau berang-berang saya ke orang gaya awak dimungku anak loleh, siap-siap. Nyo pasti besok berang kawak tu. Nyo kata-kata awak besok tu, nyo pacarian awak tu. Itu memang hukum alam memang kayak gitu, sunatullahnya. Makanya salah satu adab itu, kalau awak ada beda pendapat suami istri, ndak boleh di hadapan anak, ndak boleh di hadapan pembantu. Itu adabnya tu. Kan namun dalam rumah tangga kan macam-macam kok. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah anak, masalah ini, segala macam rumah tangga. Itu biasa masalah karajo. Kok kalau beda pendapat je awak suami istri, boleh. Tapi jangan di hadapan anak. Suruh anak pergi dulu. Anak masuk dalam kamar. Masuk dalam kamar, kunci kamar tu. Atas saya kok mengalih. Siap tu kan bisa mandi keluar dari situ tu. Bisa saja kan, aman saja kan. Tidak ada yang repot. Yang penting kita bagaimana menyelesaikan sesuatu itu dengan cara yang baik. Itu gunanya rumah tangga tu. Tidak ada perempuan tu, tidak ada yang sempurna. Laki-laki tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Tapi istri yang baik mampu menutupi kekurangan suami. Suami yang baik mampu menutupi kekurangan istri. Saling tukuk manukuk, sentiang babelai. Itu kalau di Minang namanya itu. Jangan sekali-kali membicarakan aib rumah tangga keluar. Bahaya. Iko laki bahasa buatnya di luar. Ndak boleh ya. Badosoh awak. Bini awak bicaranya tadi di kadai ke tempat lain. Contoh kayak gitulah. Ndak boleh. Pinyo pakai jo. Pinyo bahasa buat jo. Ndak boleh seperti itu. Awak dulu kan awal-awal nikah tu kan kenapa? Itu sebabnya dulu. Jadi oleh sebab itu makanya Rasul menyampaikan, membimbing kita di dalam beragama itu, maka dekatilah selalu majelis ilmu, baik di masjid, di musola, dan kajian-kajian yang lainnya. Nah, kalau awak kan ada kegiatan arisan, kita ada kajian-kajian agama, ya kan. Jadi yang ketiga adalah yaitunya masjid yang kita ikut di dalam berinfak, memberi, membangun dan segala macamnya itu, maka setiap orang ibadah di masjid tersebut, maka di musola tersebut, di rumah ibadah tersebut, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Nah, makanya pengurus Tarui mengimbau, mari Bapak Ibu-ibu kita berinfak masjid, musola, rumah ibadah. Nah, itu tujuannya tuh. Supaya itu nanti akan menjadi amal jariyah. Walau kita sudah tiada, nantinya akan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada yang bertanya Bu? Boleh? Iya Bu. Jangan payah anak Bu.
menjelang soto ke muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Ya. Ya. Yang saya tanyakan misalnya anak beliau itu ada 4 atau 5. Ya. Tapi yang menjadi anak yang saleh hanya 2. Ya. Apakah beliau yang sudah almarhum ini memilah ini anak saya yang telah memberikan doa, ini yang tidak, bagaimana ya? Ya. Apakah itu beliau tahu atau memilah pada anaknya yang saleh atau yang tidak ya? Dah Bu? Satu Ya Bu. Yang kedua, Iya Bu. memberi membiasakan kebiasaan dari kecil tadi ya. Ya. Kita lebih mencontohkan atau lebih dahulu daripada anak itu. Ya. Apa yang kita inginkan, misalnya kita lebih dahulu, maksudnya mencontohkan kepada anak kita. Ya. Tetapi kadang-kadang yang kita contohkan itu dia ibarat buah. Kadang-kadang buah itu dia tidak semuanya yang jatuh pada batangnya. Kadang-kadang buah itu jatuh jauh melenceng. Mana jadi usaha kita lihat. Yang kedua. Dah Bu. Dah. Baik, makasih Bu. Jadi anak yang soleh itu satu dari segi ucapan dan doa. Ya, doa itu kan lebih biasa kan, Allahumma ufirli atau Allahumma ufir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kemudian dari segi perbuatan, asbab namanya tuh. Jadi kita ini setiap sholat, pahala sholat mengalir ke orang tua kita. Kenapa? Karena kita adalah melaksanakan kebaikan, melaksanakan sholat. Maka orang tua kita, karena beliau yang membimbing, mengajari, yang muasuah, yang selalu mendidik kita dulu waktu kecil, maka beliau itu adalah sebagai musabab namanya itu. Dek sabab beliau menyuruh awak mengaji, menyuruh awak ke surau, pandai awak baca Al-Quran. Setiap bacaan Al-Quran, maka pahalanya mengalir kepada beliau. Diminta tidak diminta, diniat tidak diniatkan, atau macam-macam lah gitu kan, itu Allah telah memberikan kebaikan itu. Itu yang dimaksud dengan yang namanya pahala jariah atau amal jariah tersebut. Jadi amal jariah itu bukan hanya kita berinfak, itu udah jelas. Bukan hanya kita apa, tetapi kita kena musabab. Nah, contoh kita mendidik awak, contoh gitu kan, kita ditakdirkan Allah, diizinkan Allah tidak punya anak turunan sampai gaek, kan ada orang kayak gitu kan. Tapi beliau adalah seorang guru, beliau seorang dosen, ngajar, mendidik. Beliau seorang aktif di majelis taklim, ceramah, kajian. Itu bahagian daripada mendidik, memberikan ilmu, memberikan amal soleh. Dek berkah beliau, anak ini pandai. Dek beliau yang mengajarkan, anak ini soleh, anak ini rajin sholat, anak ini banyak berbuat kebaikan, maka kebaikan itu mengalir. Itu sangat luar biasanya. Jadi kalau seandainya memang ini ada batasannya, kalau orang tua kita telah mendahului kita, kemudian anak itu masih dalam kawasan belum baligh dan berakal, maka di dalam hadis dikatakan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh anak, kebaikan itu untuk orang tua. Tetapi kalau kesalahan yang dilakukan oleh anak, maka kesalahan itu untuk orang tua. Maka butuh bimbingan anak sebelum usia dan baligh berakal. Tak kala anak ini setelah baligh dan berakal, berarti hukum Tuhan sudah jalan. Kalau dia berbuat kebaikan, kebaikan itu mendapat jatah orang tuanya. Kalau dia berbuat dosa, maka dosa itu untuk dirinya. Orang tuanya tidak mendapat lagi. Kenapa? Karena orang tuanya dulu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tetapi karena dia melakukan kesalahan, dia hukum Allah sudah jalan bagi dia. Karena dosa seseorang itu tidak dipikul oleh orang lain.
Begitu Allah Maha Kuasanya. Jadi oleh sebab itu makanya penting bagi kita semaksimal mungkin kita tetap mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak awak tetap berada pada posisi yang baik, kebaikan. Nah, itu yang terpenting. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan terus mengalir dan Allah akan berikan itu kepada orang tua. Kebaikan tersebut, kebaikannya. Yang kedua apa tadi, Bu? Yang biasakan kebiasaan dari kecil itu ya. Ya, kalau kita sudah mencontohkan kebaikan dari kecil, kemudian dicontoh oleh sang anak, maka kebaikan itu akan mengalir kepada kita. Kalau seandainya memang aduh yang ndak, ya yang namanya kan padi kok ndak sedoh namun nih doh itu kan. Aduh ampo bareknya itu kan. Maka itu nanti itulah gunanya awak tuh. Jadi Allah tuh memberi limit itu adalah masanya itu, limit waktunya itu adalah usia balik itu. Kalau seandainya memang sudah balik dan berakal, maka hukum negara, hukum Allah telah jalan bagi mereka. Makanya penting awak memberikan kesadaran kepada anak-anak awak, jangan sampai tidak berada pada posisi yang tidak baik. Harus pada posisi yang baik. Itu pengontrolan kita sebagai orang tua. Jadi mungkin kalau anak awak sekolah ditanyoh-nyoh, kemudian kalau berbuat salah ditegur. Jangan dibiarkan. Awak kadang-kadang kan banyak pembiaran. Nah, itu yang tidak baiknya, yang tidak bolehnya. Jangan pembiaran. Harus ditegur. Itu namanya salah basapo tukah barasa. Anak terlalu banyak contohnya kan nonton, itu tidak baik juga. Anak terlalu banyak main HP, itu tidak benar juga. Itu bukan mendidik. Nah, tetapi coba arahkan kepada kebaikan. Kalau usianya, kalau dalam jamnya ngajinya. Kalau tidak ngajinya tegur, berangi. Dan harus calian di situ sebagai kita seorang ibu, sebagai kita seorang bapak. Kalau anak itu tidak sholat, memang marah kita. Berang awak tu memang calian berang awak tu. Dan kalau dalam hadis mah boleh dipukul. Muru auladakum bisolat, suruhlah anak-anakmu mendirikan solat. Apabila dia berumur 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Fadribu, boleh dipukul kalau dia tidak solat juga apabila berumur 10 tahun, 9 tahun. Jadi boleh dipukul tu mukaswi di situ. Itu ada bahasanya memahami. Memang harus dilacuinya. Ya kadang-kadang tidak bisa dengan apa doh. Tapi kalau biasanya bisa dengan pukulan yang bahasa yang keras. Nah, solat. Iya nya. Oi, lah zan orang tu ha. Ndak itu dua aja lain. Itu kan pukulan bagi dia tuh. Dengan bahasa-bahasa yang keras gitu. Bukan kasar tapi keras gitu kan. Disiplinkan. Ala kamai orang awal apa ke rumah saji itu kan. Ala kabarang ke nyu dua aja main HP baru tuh. Boleh. Ambil HP itu. Bawa dia ke masjid. Nah, itu caranya. Itu trik-triknya gitu kan. Nah, tentu makanya penting bagi kita pembiasaan itu yang perlu. Pembiasaan. Nah, kalau sudah pembiasaan nanti dia akan terbiasa terus. Hanya kadang-kadang memang menjalang anakku dalam ilmu psikologi perkembangan dia belum masih mencari jati diri baru sampai usia semester 1, semester 2 malahan di kuliah. Kadang-kadang kalau anak yang lambat perkembangan tu lah tamat kuliahnya masih apa je bro? Masih butuh bimbingan orang tua je baru. Ini penting bagaimana kita tetap yang kata kuncinya tidak boleh putus asa dalam mendidik dan membimbing anak. Tetap nasihati terus, tetap arahkan, tetap bimbing terus. Tidak boleh putus asa. Ya Bu. Yang lain masih ada? Jadi itu sudah 3. Yang pertama yaitunya tadi ilmu dipelajari, dituntut, dicari, dapat, kemudian diajarkan. Kemudian anak-anak yang soleh, apakah anak kandung awak ataupun anak didik awak. Kita berharap anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh semuanya. Kita berharap seperti itu. Kemudian memberi kepada masjid, musolah, rumah ibadah, dan itu adalah sebagai amal jariah yang terus mengalir kepada kita. Yang keempat, wa mushafan wa tarasahu. Mushaf yang diwariskan, yang ditinggalkan. Mushaf itu apakah bentuknya Al-Quran yang kita beli? Mungkin ada rezeki balabiah. Tapi tidak usah lah pakai balabiah, sengaja warna lah gitu kan. Kalau bapak ibu ingin pahala yang tarui mengalir,
beli Al-Quran, atau duo, cari musolah, masjid atau rumah Quran yang membutuhkan, memang dibaca. Yang lebih-lebih betul tak baca Al-Quran awak tu doh. Setiap huruf yang dibacanya kebaikannya mengalir kepada kita. Makanya kalau ada kita membawa jamaah haji umroh ke sana, itu kita sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum pulang beli Al-Quran 1. Tinggalkan di sono. Setiap huruf yang dibaca oleh orang yang tak dikenal sekalipun bagi kita, kebaikannya akan mengalir kepada kita. Setiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf tuh? Al-Fatihah berapa huruf? Pernah Bapak Ibu hitung? Enggak kan? Nah, begitu hebatnya. Jadi mushaf yang diwariskan. Makanya kalau ada anak-anak minta piti untuk beli Al-Quran, balian. Ciknya minta balian 5. Itu caranya. Bara orang waktu rumah tu beli 5, kau dapat cik seorang Al-Quran di rumah tu. Jadi tidak ada istilah. Apalagi ibu-ibu apa-apa kini kan kalau dapat HP Android kan. Nah, itu harus ada di dalam HP kau Al-Quran kau. Kalau tidak ada dalam HP kau Al-Quran, itu terlalu zalim kita itu. Nah, lain saya bisa kita download. Kita ambil kan. Kenapa Al-Quran tidak ada? Nah, itu kan rugi sangat awak tuh. Nah, di mana saja kita bisa baca Al-Quran. Tidak ada alasan lah doh. Pak, awak halangan. Kan baca Al-Quran di HP tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada larangan. Yang larangan itu menyentuh mushaf secara langsung. Itu bagi yang berada sebesar itu. Mau ambil Al-Quran itu langsung baru. Itu yang ndaknya. Tapi kalau seandainya memang tidak di masalah. Nah, itu caranya. Masih ada ibu-ibu tanya? Iya, Pak. Jadi mushaf yang diwariskan, yang disampaikan, yang dibeli atau yang ditinggalkan di mana saja. Kalau mungkin ada rumah-rumah tapis di sini, pondok-pondok Al-Quran ataupun masjid-masjid, musola-musola yang butuh Al-Quran, beli aja 1 Al-Quran, tinggalkan di sana. Udah, itu kan kebaikan yang begitu hebatnya itu ngalir kepada kita itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam